Fa aina tadhhabun? Jemaah, cari solusinya. Fa aina tadhhabun? Kita kerja untuk apa? Kita punya anak untuk apa? Kita pengen cari mantu yang bagaimana? Kita ember mantu, wah mantu saya harus ini, harus ini, harus ini. Well, mantu yang simple, ya toh? Biar ganteng, yang penting paham. Gimana bang Lur? Nggak apa-apa cantik, yang penting paham. Ojo welek gak paham Rasulullah na'udzubillah min dzalik, saudara. Ya toh? Biar kaya tapi luman. Nggak apa-apa kaya tapi luman. Jangan marat masjid pisan, saudara. Nggak ada yang dipilih. Artinya ya jemaah, kalau mau ambil menantu yang bisa membawa kita ke surga. Saudara, fa aina tadhhabun? Kemana kamu akan pergi? Saya pernah bercerita di dalam nasihat saya itu ya. Ini suami istri. Ya, suami istri. Waktu saya SMA di Jombang, saudara jemaah, ada orang menikahkan anaknya. Udah saya ceritain belum ini di sini? Belum ya? Jadi ini ceritanya, orang tua ini betul-betul sadar kalau anak perempuannya ini adalah apa? Jadi ada dalil, insya Allah di Ibnu Majah dan di Tirmidzi, yang menerangkan perempuan itu kalau sudah menikah, halo, perempuan kalau sudah menikah maka baktinya pindah kepada siapa? Suami. Perempuan kalau sudah menikah itu baktinya pindah kepada suami. Orang tuanya ini tidak boleh dilupakan sebagai orang tua, tapi orang tuanya perempuan ini kalau sudah berani mengambil menantu seorang laki-laki, maka dia harus respect kepada laki-laki itu, bahwa yang kuasa terhadap anak perempuannya adalah suaminya. Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi apa, tidak memutus hubungan family, yaitu tanpa memutus hubungan family, tetapi orang tua itu harus sadar kalau punya anak perempuan dinikah oleh orang lain, berarti saya mempercayakan surga anak perempuan saya kepada laki-laki ini. Jemaah, orang tua ini menurut saya dia tahu fa aina tadhhabun. Dia menikahkan anaknya itu, pesta sudah jadi, itu dia tanya ke anaknya, Duk, bahasa Jawa tapi saudara, kamu bapak tanya, apakah kamu betul-betul mencintai calon suamimu ini? Nggak jawab anaknya, cuma nangis tok, saudara. Pertanyaan saya ini kamu jawab dengan sungguh-sungguh, saya tunggu. Apakah kamu nanti setelah menjadi istrinya laki-laki ini, kamu bisa taat dan hormat dan bisa cinta meskipun dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan marah? Bisa nggak kamu kira-kira mengikuti kebijaksanaannya, ridho terhadap keputusan-keputusannya? Nah, karena begini nak, setelah nanti saya seandainya, ya atau kamu dijawab ya, kamu saya qabil tu nikah, saya angkah tu kawazaba juga, dan dia menjawab qabil tu nikah, saya tidak punya hak lagi terhadap kamu. Bektimu bukan kepada saya lagi, tapi kepada laki-laki ini. Kalau kamu menjawab enggak nak, misalnya kamu nggak sanggup, kamu nggak bisa, kamu jawab enggak, bapakmu tidak menyesal. Pesta sudah jadi, orang sudah banyak, makanan sudah dipesan, bapak nggak menyesal, nggak akan menyesal. Tidak jadikan tidak akan menyesal, karena saya tidak mau kamu nanti menikahi orang yang kamu nggak bisa taat. Jemaah, seadanya orang yang mengikuti undangan itu menangis, saudara, termasuk saya.
Begitu bijaksananya orang ini sampai dia tahu, fa aina tadhabun, saya mencari menantu itu untuk siapa, untuk apa, saya kemanakan anak saya. Setelah anaknya misek-misek jawab iya saudara, iya bapak, insya Allah saya akan sanggup. Baru calon suaminya ini, Le, sekarang ganti kamu yang saya tanya. Seandainya nanti anak perempuan saya ini sudah betul-betul menjadi istrimu, bisa nggak kamu memudahkan jalannya istrimu, calon istrimu ini loh, untuk masuk surga? Karena perempuan kalau sudah menikah dengan laki-laki, surganya ditentukan oleh suaminya. Bisa nggak kamu memaafkan istrimu kalau kurang? Bisa nggak kamu menerima istrimu apa adanya? Bisa nggak dalam perjalanan waktu nanti istrimu berubah tua, berubah jelek rupanya, kamu tetap bisa mencintai suamimu, tetap mencintai istrimu, bisa menyaksikan bahwa istrimu orang yang taat meskipun kurang-kurang. Dinasihati seperti itu saja jamaah. Si laki-laki ini ya nangis juga akhirnya dan bilang, insya Allah bapak, kalau kamu memang betul-betul sudah sama-sama oke, mengarungi hidup berdua dan kamu oke, saya nikahkan. Sejamaah mencari menantu, fa aina tadhabun, mencari menantu pun kemana, kita mau kemana sih? Mantu untuk apa? Menantu perempuan, menantu laki-laki, besan untuk apa? Untuk memudahkan surga anak kita, untuk memudahkan surga anak cucu kita. Jadi jamaah, fa aina tadhabun ini benar-benar pertanyaan yang membuat kita itu harus bisa konsentrate. Mau ngapain sih saya ini? Yang suka sawah, kalau sudah sawahmu banyak, kamu mau apa? Yang suka kebun, kalau kamu sudah punya kebun banyak, kamu mau apa? Yang suka pitik, ada yang suka ayam nggak ini? Kalau kamu sudah punya ayam banyak, kamu mau apain ayammu itu? Biar telurnya banyak. Terus nek wis ndoke sedina sak juta, apa ya mbok goreng kabeh? Wah ya itu kalau saya jual, kalau udah jual, kalau duitnya banyak, kamu apa? Beli ayam lagi, beli ayam lagi, sampai sak kecamatan dadi ayam kabeh, gak enak wonge balur. Saudara, fa aina tadhabun. Begitu saya kita jadi mubalek, yang mubalek, fa aina tadhabun. Kamu jadi mubalek itu mau apa? Oh, saya mau tugas di luar negeri, saya mau tugas di Eropa, saya mau ke Australia. Well, apakah kalau udah di Australia terus kamu jaminan masuk surga? Apakah kalau udah di Eropa kamu jaminan masuk surga? Apa orang-orang yang tugas di desa-desa itu nggak masuk surga? Fa aina tadhabun. Saya ingin khatam kutubus sittah, saya ikut MTI, mubalek tugasan apa? Internasional apa? Well, saudara jamaah, fa aina tadhabun. Kita ini saudara jamaah tujuannya ingin masuk surga selamat dari neraka. Ya, punya kerjaan, punya anak, punya cita-cita, punya rumah, punya usaha, nggih? Punya apa saja. Ingat, fa aina tadhabun. Arahkan ke surga. Jangan untuk pamer. Dunia itu memang untuk pamer, saudara. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kama thali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatara musfaron thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratu minallah. Saudara, dunia ini tempatnya itu
pamer angga-anggaan anakku pinter dewe, anakku sekolahnya dhuwur, anakku berhasil, anakku dadi mubalek kabeh, anakku dadi ulama. Well, apa sudah jaminan kalau jadi mubalek ulama semua wajib masuk surga? Mboten jaminan Rasulullah. Ada mubalek ya, naudzubillah min dzalik. Mubalek oleh Nabi itu dilihat di neraka itu loh, ususnya brodol, munyer-munyer ngitak-ngitaki ususnya. Titik orang kok penderita sekali seperti itu. Kenapa Jibril itu orang itu? Dia itu dulu itu sukanya perintah manusia ya toh, tapi dia nggak ngelakuin, melarang manusia yang dia langgar. Jadi mubalek, jadi penasehat seperti saya takut sendiri saja jamaah, nasihati orang tapi nggak bisa ngelakuin, merintah apa yang dia tidak kerjakan, melarang apa yang dia langgar.